Ulama jadi mulia karena ulama mengandung ilmunya Nabi Muhammad. Betul? Habaib jadi mulia, sayyidkah, syarifahkah jadi mulia karena habaib mengandung daripada darahnya Nabi Muhammad. Darah dagingnya Rasulullah ada di dalam tubuhnya habaib, sehingga habaib tersebut, syarifah tersebut jadi mulia karena mengandung daripada Rasulullah. Itu ngefek dari Rasulullah. Ingat, apapun yang berkaitan dengan Rasulullah pasti bakal jadi mulia. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, yang saya cintai dan yang saya muliakan, para alim, para ulama, para habaib, para asatidz, para tokoh masyarakat, aparat pemerintah, wabil khusus Al-Ustadz Ahmad Madiani, Khadimul Majlis Sirajun Nubuwah, beserta seluruh para asatidz lainnya yang telah hadir, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Kita doakan mudah-mudahan para asatidz kita, para sesepuh, para tuan-tuan guru, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah permudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal. Dan tidak lupa salam ta'zim dan salam hormat saya haturkan, saya hadiahkan kepada seluruh jamaah yang hadir di Langgar Darun Najah, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda-pemudi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya kita angkat tangan kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majelis ini selain dosa kita dihapuskan sama Allah. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, yang punya hajat Allah kabul hajatnya, berkah maulidnya Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Hadirin dan hadirat, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini, pada sore ini, waktunya sore atau malam ini? Saya biasa ngisi acara malam terus. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang penuh keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang penuh keberkahan ini di dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita berkumpul pada sore yang penuh keberkahan ini, di tempat yang penuh keagungan ini, di tempat yang penuh ampunan ini,
berkumpulnya kita di dalam bergembira atas kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi telah selesai kita baca daripada sirahnya, maulidnya Nabi Muhammad. Sebenarnya acara intinya itu ada pada maulidnya Nabi. Saya ini ceramah hanya sebatas tambahan saja, menyampaikan daripada kisahnya Rasul. Yang paling penting intinya, artisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceramahnya bukan ceramah inti. Intinya tadi pembacaan maulid, pembacaan kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah selesai daripada membacakan kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira bakal kita semuanya yang hadir memperingati maulidnya Nabi Muhammad disebutkan dalam suatu syair oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi. Beliau mengingatkan kepada kita, masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada tempat yang paling ampuh, yang bisa mengangkat bala, mengangkat musibah, yang bisa mengangkat kesulitan, dan yang bisa merontokkan dosa selain daripada perkumpulan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa inti daripada maulid Nabi, Beb? Intinya daripada momen peringatan maulid Rasul, zawagat taubatika yal asi idza batatub. Ini waktu bertaubatnya kita para pendosa, waktu bertaubatmu para tukang pelaku maksiat. Kalau kamu pengen bertaubat kepada Allah, zawagat taubatika yal asi idza batatub. Ini waktu bertobatnya kita para pendosa. Kalau pengen bertaubat kepada Allah, waktunya saat ini. Zawagat aubatik ya syarid idza bata'u. Dan inilah peringatan maulid Nabi Muhammad adalah momen kembalinya kita, wahai orang-orang yang kabur. Nah, selama ini pian berataan kabur dari siapa? Selama ini kita semua kabur dari siapa? Kita kabur dari rahmat Allah, betul? Kabur dari rahmatnya, kabur dari rahmat Allah, kabur dari Rasul, kabur dari masjid, kabur dari langgar, kabur dari majelis ilmu. Zawagat aubatika ya syarid idza bata'u. Ini momen waktu yang paling tepat. Kalau pengen kembali kepada Allah, waktunya saat ini, bukan nanti lagi. Waktunya saat ini. Karena kita pengen pulang dari majelis ini jadi orang baik, betul? Pulang dari majelis ini jadi orang-orang yang bertakwa, betul? Dan perkumpulan semacam inilah beliau menjanjikan za jama' la syak tughfar bih jami'udz dzunub. Tempat perkumpulan, Pak. Di situ dibaca sejarahnya Rasul, di situ disebut syama'ilnya Rasulullah. Tidak diragukan lagi, insya Allah tempat ini segala dosa kita dihapuskan sama Allah. Oleh karenanya berkumpul kita di tempat yang mulia ini memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkumpul kita di tempat yang mulia mengenang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita di tempat yang mulia ini karena bukti dasar cinta kita kepada Nabi Muhammad. Bukti kalau kita yang butuh terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berkumpul di tempat ini, Pak, mengingat daripada lahirnya Nabi Muhammad. Ini kita butuh kepada sosok Rasulullah, butuh terhadap Nabi Muhammad, bukan Nabi yang butuh terhadap sosok kita. Berkumpul bersolawat kepada Rasulullah, bukan Nabi yang perlu, yang butuh terhadap sosok kita, tapi kita yang butuh terhadap sosoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lisan kita yang kotor ini, kaki kita yang penuh dengan dosa ini, lisan kita yang penuh dengan kotoran dosa. Saat ini kita berkumpul bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka ambil kabar gembira
Tidak ada perkumpulan di situ baca solawat kepada Nabi. Maka lisan yang basah dengan bersolawat kepada Rasul, lisan yang tidak kering membaca solawat kepada Nabi Muhammad, maka ketahuilah tidak ada lisan yang lebih mulia di muka bumi ini, yang lebih agung di permukaan bumi ini, melainkan lisan lidah yang basah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Al-Imam Busiri beliau mengatakan, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudihat qasidati bi Muhammadin. Saya tidak memuji Nabi dengan syairnya saya. Aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan syairku. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku. Aku tidak mengagungkan Nabi Muhammad dengan syairku. Tapi ingat, syairku jadi mulia, jadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Begitu juga dengan pian berataan. Pian baca solawat, baca maulid, baca qasidah, baca syamilnya Rasul. Bukan Nabi yang bertambah mulia, tapi kita jadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tapi syairku bisa jadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Begitu juga dengan kita. Kita baca solawat, kita menjadi mulia karena kita memuliakan Nabi Muhammad. Dan kita tidak baca solawat juga, tidak sedikit pun bisa mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kitalah yang butuh terhadap Rasulullah. Nabi Muhammad tidak perlu sama kita. Kita tidak perlu, Nabi Muhammad tidak perlu lagi dengan solawatnya kita, tapi kita yang butuh bersolawat kepada Rasulullah. Kita baca solawat, baca maulid ini, kita yang butuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita baca solawat pun tidak sedikit pun bisa menambah keagungan Nabi Muhammad. Andai kata seluruh yang ada di permukaan bumi ini bersolawat kepada Rasul, tidak bisa sedikit pun menambah daripada kemuliaan Nabi Muhammad. Karena kemuliaan Nabi sudah begitu besar, keagungannya sudah begitu besar. Keagungan Nabi Muhammad, andai kata diukur seluruhnya, lautan jadi tinta, pohon jadi pena, tidak bakal sanggup, tidak bakal bisa mengukir daripada kemuliaan Nabi Muhammad. Seluruhnya tidak bakal mampu mengukir daripada kemuliaan Rasulullah. Apalagi seluruh di permukaan bumi ini tidak baca solawat kepada Nabi Muhammad pun, tidak sedikit pun bisa mengurangi kemuliaan Rasulullah. Kalau saja kita baca solawat, baca maulid bisa menambahkan kemuliaan Nabi, berarti Nabi Muhammad butuh terhadap solawat dan maulid kita. Tapi apa? Nabi Muhammad tidak perlu. Nabi Muhammad tidak butuh, kita yang butuh terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Segala sesuatu apapun yang di situ berkaitan dengan Rasulullah pasti bakal menjadi mulia. Pasti bakal jadi mulia. Apapun yang disematkan kepada Nabi Muhammad pasti akan jadi mulia. Sejarah mencatat kalau kita lihat semua yang berkaitan kepada Rasulullah itu pasti bakal mulia. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Semuanya kebaikan apapun itu bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah mencatat, Pak, semua yang berkaitan dengan Rasul pasti mulia. Kita lihat Nabi Muhammad dilahirkan di bulan apa? Di bulan Rabiul Awal. Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan Ramadan saja? Kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan Rajab saja? Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan Muharram saja? Di bulan-bulan besar daripada bulan-bulan Islam? Kenapa? Kenapa tidak dilahirkan di hari tersebut? Agar kita berpikir, agar tidak timbul pikiran dalam diri kita bahwasanya Nabi mulia karena bulan tersebut. Tidak. Mungkin kalau Nabi lahir di bulan Ramadan, bisa saja kita berpikir, oh Nabi mulia karena lahir di bulan Ramadan. Tidak. Justru Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Maka Rabiul Awal jadi mulia karena Rabiul Awal dilahirkannya sosok Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu juga dengan hari. Kok Nabi Muhammad tidak dilahirkan di hari Jumat saja, Beb?
Padahal kan Jumat hari yang mulia. Ini hari Jumat hari yang agung. Hari khuliqa Adam, yang diciptakan Nabi Allah Adam. Hari yang di situ di hari Jumat pasti bakal terjadi hari kiamat nanti. Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di hari Jumat saja? Kok dilahirkan di hari Senin? Justru Nabi dilahirkan di hari Senin. Ingat, Senin jadi mulia karena Senin dilahirkannya Rasulullah. Sampai sini faham tidak? Faham tidak? Jawab yang kompak, jelas atau tidak? Faham atau tidak? Supaya kita ini tidak berpikir, kada berpikir bahwasanya Rasul ikut mulia serta lahirnya bulan. Tidak, justru bulan jadi mulia karena bulan tersebut dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para habaib, para asatid, para tuan-tuan guru jadi mulia kenapa? Bukan karena sorban sidin, kada. Ulama jadi mulia karena ulama mengandung ilmunya Nabi Muhammad. Betul? Habaib jadi mulia, sayyid kah, syarifah kah jadi mulia karena habaib mengandung daripada darahnya Nabi Muhammad. Darah dagingnya Rasulullah ada di dalam tubuhnya habaib, sehingga habaib tersebut, syarifah tersebut jadi mulia karena mengandung daripada Rasulullah. Itu ngefek dari Rasulullah. Ingat, apapun yang berkaitan dengan Rasulullah pasti bakal jadi mulia. Betul? Habaib jadi mulia karena darah dagingnya bersumber langsung dari Nabi Muhammad. Dan pian berataan jadi mulia karena kalian dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Kamu dijadikan umat terbaik bukan karena sholatnya kita, Pak. Bukan karena banyak puasanya kita, Pak. Bukan karena sujudnya kita ini sampai jidat sampai hitam. Enggak. Karena kita dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala. Umat yang dijadikan umatnya Rasulullah, umat yang diirikan oleh nabi-nabi terdahulu. Pian jadi umatnya Nabi menjadi mulia karena umatnya Rasulullah. Bahkan Nabi dulu saja, orang-orang dulu, para nabi terdahulu, para rasul terdahulu iri kepada pian berataan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Iri, pengen jadi umatnya Rasulullah. Kok ada sampai sekarang ada umat Nabi kelakuannya macam iblis? Na'udzubillahi min. Nabi Adam saja iri kepada pian berataan sebagai umatnya Nabi. Kalau kita buka dalam sejarah, dijelaskan di dalam kitab Nasaihul Ibad, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menceritakan Nabi Adam itu, Pak, iri kepada kalian semua, kepada umatnya Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, aku iri kepada umatnya Muhammad karena 4 perkara. 4 perkara ini Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak Allah berikan kepadaku. Apa 4 perkara tersebut? Dijelaskan. Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 350 tahun, taubatnya kada diterima sama Allah Subhanahu wa taala. 350 tahun, bukan waktu yang sebentar, tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Adam? Saya bertobat kepada Allah, taubat saya diterima oleh Allah ketika saya berada di kota Mekah. Itu pun karena membawa nama Nabi kita Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Adam dalam pertaubatannya? Ya Allah, bihaqqi Muhammad, ya Allah, dengan haknya Muhammad, dengan keagungan Muhammad, terima taubatku ya Allah. Wa qala Allah, ya Adam, kaifa arafta Muhammad wa lam akhlaqahu? Wahai Adam, bagaimana kau tahu wujudnya Muhammad sedangkan aku belum menciptakan wujudnya Muhammad? Maka apa kata Nabi Allah Adam? Ya Allah, ketika engkau tiupkan ruh kepadaku, farafa'tu rasi, aku angkat kepalaku ke atas, aku lihat di tiang-tiang arsy, di tiang-tiang surga tertulis, terpapat daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Dari situ aku mengetahui bahwasanya nama Muhammad adalah nama yang mulia. Sebab kenapa? Tidak mungkin engkau menyandingkan satu nama yang bersejajaran dengan namamu, yang bersandingan dengan namamu, melainkan nama tersebut nama mulia. Sehingga aku membawa di dalam pertaubatanku agar engkau menerima taubatku ya Allah.
Apa kata Allah kepada Nabi Allah Adam? Shaddaqta ya Adam. Benar wahai Adam. Kalau kau bertobat kepadaku karena membawa nama kekasihku Muhammad, ketahuilah taubatmu telah aku ampuni, telah aku terima. Allahumma shalli ala Muhammad. Walaula Muhammad walam akhlaqahu ya Adam. Dan kalau bukan karena Nabi Muhammad pun tidak bakal kuciptakan engkau wahai Adam. Nabi Adam bertobat kepada Allah 350 tahun, gak diterima tobatnya, diterima ketika berada di kota Mekah karena membawa nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Adam? Umatnya Rasulullah kebalik, berbuat dosa. Kalau pengen bertaubat tidak perlu datang ke Mekah. Kita berataan kalau bertobat kepada Allah tidak perlu pergi tiket pergi ke Mekah, tidak perlu. Cukup dalam rumah kita, kita menangis kepada Allah dengan taubatan nasuha, menyesali perbuatan dosa. Insya Allah taubat kita diterima sama Allah. Tidak perlu datang ke kota Mekah. Nabi Adam taubatnya di kota Mekah saja baru diterima. Kita umatnya Nabi tidak perlu datang ke kota Mekah, taubat kita bisa diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kata Nabi Adam, tidak Allah berikan kepadaku tapi Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Yang kedua apa kata Nabi Allah Adam? Ketika aku berbuat salah kepada Allah, di dalam sorga aku berbuat salah. Nabi Adam buat salah satu kali, Pak. Makan buah khuldi. Aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian. Allah marah, Allah murka. Allah lepaskan pakaianku. Allah telanjangkan aku sehingga nampak auratnya Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam. Umatnya Rasulullah pagi, siang, sore, malam buat dosa dalam keadaan telanjang. Masya Allah berikan dia pakaian. Betul? Nabi Adam buat dosa pakai baju, pakai selawar. Allah marah, Allah lepaskan daripada pakaian Nabi Allah Adam. Kita buat dosa pakaiannya dalam keadaan terlanjang. Masya Allah berikan kita pakaian. Karena kenapa? Karena kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua tadi, yang Allah berikan kepada kalian tapi tidak Allah berikan kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Yang ketiga kata Nabi Allah Adam, aku berbuat salah kepada Allah, satu kali berbuat salah Allah marah. Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa selama ratusan tahun. Nabi Adam buat salah satu kali, dipisahin dengan istrinya ratusan tahun. Dalam riwayat disebutkan Nabi Adam saat dilempar sama Allah di muka bumi, dilempar di kota India, di bawah kaki gunung Himalaya. Jeddah Siti Hawa Allah lempar, Allah buang Siti Hawa berada di kota Jeddah, dan iblis ditiup di Basrah. Tiga-tiganya ini terpisah daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku buat salah sama Allah, dipisahkan dengan istriku Hawa ratusan tahun. Umatnya Rasul pagi, siang, sore, malam buat dosa, jutaan kali buat dosa, tidak Allah pisahkan kalian dengan anak dan istri kalian. Betul? Karena kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Yang keempat, yang terakhir kata Nabi Adam, di dalam sorga saya berbuat salah, saya makan buah khuldi, Allah marah, Allah buang saya ke dunia. Umatnya Rasul berbuat dosa di dunia, kalau dia bertobat kepada Allah dimasukin sorga sama Allah. Alhamdulillah, Nabi Adam dalam sorga dilempar ke dunia. Kita dalam dunia dimasukin sorga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita dijadikan umatnya Rasulullah. Kuntum khaira ummati. Kalian sebaik-baiknya umat. Umat dahulu itu susah, Pak. Susah. Mereka berbuat salah susah minta ampun sama Allah. Bahkan kalau orang-orang dulu, para umat terdahulu daripada kaum-kaumnya Nabi Allah Musa, mereka kalau bertaubat kepada Allah, kalau pengen taubatnya diterima, mereka harus naik ke jeding yang paling tinggi, ke gunung yang paling tinggi, melompat dari gunung tersebut sampai ke bawah sampai mati. Kalau belum mati belum diterima taubatnya. Jadi umat dulu, mereka kalau buat salah, pengen bertobat kepada Allah, harus melompat dari gunung yang tinggi, dari jeding yang tinggi, melompat sampai bawah mati. Kalau enggak mati belum diterima tobatnya. Mau biar kayak gitu. Kita umatnya Rasul diberikan kemudahan. Cukup bentangin sajadah,
nangis tobat, ya Allah saya menyesali perbuatan dosa. Insya Allah tobat kita diterima. At-taibuna minadz-dzambi kama la dzanbalah. Bagaikan tidak punya dosa lagi. Enak enggak jadi umatnya Nabi? Enak enggak? Enak enggak? Mulia karena dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu kalau mereka pakaiannya terkena najis, itu kalau misal sarungnya kena najis harus dihilangkan sama sarung-sarungnya. Kulitnya kena najis, dihilangkan sama kulit-kulitnya. Pian. Kita diberikan kemudahan oleh Allah karena dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur. Bersyukur atas dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad. Keluar dari rahim ibu kita, dikasih nama, sunat, jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam iri. Kalau memang begitu, saya pengen jadi umatnya Rasul. Nabi Musa pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabian berataan ada, kadang-kadang bukan mau jadi umatnya Nabi, malah membuat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam murka kepada kita. Na'udzubillahi min. Oleh karenanya jangan kita lecetkan nama Nabi Muhammad atas perilaku perangai kita dengan yang hal-hal yang buruk. Oleh karenanya bersyukur dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pada sore ini kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini udah setengah jam, lanjut jangan? Lanjut jangan? Jawab yang kompak, lanjut atau jangan? Ini saya baru pembukaan ini. Mungkin kelar nggak kelarnya sore. Kira-kira masih semangat atau tidak? Suara saya sudah mau habis. Dari kemarin teriak-teriakan mulu. Kalau jamaahnya semangat, saya lebih semangat. Jadi kira-kira saya mau tanya, masyarakat daerah Martadah masih mau dilanjut? Betul. Lanjut. Jawab yang kompak, lanjut jangan. Tapi ngantuk. Lanjut. Betul. Perut lapar. Lanjut. Lanjut. Kurang kompak, lanjut jangan. Betul. Istri di rumah nyariin. Lanjut. Betul. Siap dengerin maulid? Siap dengerin Rasulullah? Betul. Kasih semangat dulu, angkat tangannya, takbir. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Ini baru setengah jam, baru pembukaan dari saya. Amma ba'du. Laku amma ba'du terus. Amma ba'du itu, mau tahu? Tadi pembukaan. Nah, ini baru kita masuk inti. Kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada judulnya ini. Intinya kata panitia memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya disyukuri. Disyukuri memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur atas adanya maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekkah menuju Madinah, melihat orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini Pak Bu berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Apa bahasa Banjarnya 10 Asyura? 10 Asyura. Apa? Sama aja. 10 Asyura, 10 Muharram. Orang-orang Yahudi ini berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nabi bertanya, Yahudi, ngapain kamu berpuasa? Ada spesial apa di hari ini sehingga engkau berpuasa pada hari ini? Maka orang Yahudi bilang, hadzal yom, ini hari saya punya nabi. Nabi kami diselamatkan oleh Allah daripada kejaran Fir'aun. Siapa? Nabi Allah Musa alaihi salam.
Nabi Allah Musa saat itu Pak Bu dikejar sama Fir'aun dengan bala tentaranya. Mau dibunuh ini Musa sama Fir'aun. Dikejar sampai ketemu lautan. Ini umatnya Nabi Musa ini udah kocar kacir. Bingung sudah. Dia bilang sama Musa, Musa udah wes dah kita mati sudah ini. Pasti mati nih, pasti dipanggang sama Fir'aun ini. Gimana enggak? Di belakang Fir'aun ngejar dengan bala tentaranya. Depan lautan mau kabur kemana? Mungkin kalau sungai masih bisa berenang. Ini lautan, mau berenang kemana? Umatnya Nabi Musa pada kepanasan. Takut sudah dikejar sama Fir'aun. Nabi Musa tenang. Nabi Musa memikirkan umatnya. Bagaimana caranya? Nabi Musa saat itu dikasih tahu sama umatnya kita bakal mati karena dikejar sama Fir'aun. Pasti mau dibunuh sama Fir'aun. Dengerin nih orang-orang yang beriman. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau dengan tegas berkata, "Kalla, tidak. Inna ma'i rabbi sayahdi." Saya punya Allah. Allah bakal kasih saya petunjuk. Tidak mungkin Allah tidak kasih saya petunjuk. Orang saya beribadah kok kepadanya. Saya tidak buat dosa kok kepadanya. Saya berbuat baik terus kok kepadanya. Tidak mungkin Allah biarkan saya dalam keadaan hal yang musibah ini. Makanya orang-orang beriman dengerin. Kalau ditimpa sama musibah, ada musibah bala bencana datang, jangan segera putus asa. Betul? Ini kadang ada orang ditimpa baru sedikit dikasih cobaan. Udah beb, ya Allah kepala saya sudah penuh beb. Saya mau tidur di atas, saya mau loncat aja beb di atas loteng. Loncat turun ke bawah. Ya los. Betul. Beb kepala saya sudah pusing beb. Penuh sudah. Ini masalah tidak bisa ditanggung lagi beb. Saya mau tidur di rel kereta aja. Ya mati ditabrak kereta. Betul. Tapi dengerin. Umat orang yang beriman dengerin. Ketika ditimpa musibah, jawab seperti Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam. Apa jawabannya? Kalla. Ikutin semuanya. Kalla. Kalla. Inna ma'i Rabbi sayahdi. Jawab kayak begitu. Tidak. Sesungguhnya bersama saya Allah yang pasti menolong saya. Saya tidak buat dosa kok. Saya tidak berbuat dosa, tidak berbuat zalim. Saya terus beribadah kok kepadanya. Saya tidak berbuat maksiat kepadanya. Tidak mungkin Allah berikan saya kelaparan. Tidak mungkin Allah matikan saya dalam keadaan hina. Kalau kita bergantung kepada Allah, insya Allah, Allah bakal menolong kita. Nabi Musa tegas. Tegas Nabi Allah Musa. Tidak, saya punya Allah, pasti menolong saya. Akhirnya apa? Nabi Musa megang tongkatnya. Apa dalam firman tersebut? Allah berfirman, Al-Fi'asuk. Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan. Dipukul tongkatnya Nabi Musa. Terbelah lautan jadi jalan tol. Jadi jalan tol. Akhirnya apa? Nabi Musa dengan kaumnya melewati daripada lautan tersebut sampai keluar selamat. Alhamdulillah. Akhirnya apa? Fir'aun di belakang, baru sampai di tengah. Allah sudah mau menutup daripada lautannya. Udah mau ditutup itu lautan sama malaikat. Apa kata Fir'aun? Tubtu al-an. Ya Allah, saya bertobat sekarang. Saya beriman sebagaimana Musa. Ditutup sama malaikat. Orang nyawanya sudah di kerongkongan. Kita dikasih kemuliaan. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba manabila nyawanya belum sampai di kerongkrong. Ini Fir'aun sudah sampai di sini nih. Baru dia bilang tobat ya Allah, tobat. Hari ini saya tobat. Nggak didengerin, ditutup, mati kamu. Akhirnya apa? Fir'aun mati. Ditimpa sama lautan yang besar. Sedangkan Nabi Allah Musa yang tadinya bawa diri dengan umatnya karena bergantung kepada Allah diberikan keselamatan. Alhamdulillah. Tuh lihat, dikenang sama orang-orang Yahudi.
Orang Yahudi mengenang atas keselamatan Nabi Allah Musa, selamatnya Nabi Allah Musa daripada kejaran Makanya kita disunnahkan, dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram, 10 Asyura. Kita dianjur. Bukan 10 Asyura disuruh nyuci keris. Bukan 10 Asyura disuruh bikin bubur warna 7. Warna merah, kuning, hijau, simpen di perapatan Pantai Takisung. Nyi Roro Kidul mau makan. Na'udzubillahi min. Ini mengundang bala. Ini mensyirikan Allah, menduakan Allah, betul? Istri sampean saja, mending udah bang, pian jangan kerja, pian guring jadi kamar. Yang penting pian kada menduakan aku. Bujur kada? Bujur kada? Udah pian, biar kada begawi sebulan kada apa-apa. Yang penting pian jangan kawin lagi. Sampai ada istri yang berkata seperti itu, betul? Karena cinta. Ini Allah yang memberikan dia hidup, yang menghidupkan dan mematikan dia. Kok Allah diduakan, kok Allah dimusyrikan. Sampai disuruh bikin bubur, simpen nanti Nyi Roro Kidul mau makan. Na'udzubillahi min. Menduakan Allah. Tidak ada hal yang paling dibenci sama Allah melainkan daripada mensyirikan Allah subhanahu. Jangan kayak di Palu. Tahu Palu? Bukan Tokol. Palu di Sulawesi sana, tahu? Yang kemarin terjadi gempa, terjadi tsunami, tahu? Orang Palu kenapa? Dia potong itu sapi, kepala sapi dipotong, itu kepala sapi dipotong, dibuang ke lautan. Kan mubazir, betul? Mending kepala sapi dipotong, bawain ke Habib. Tak jadiin rawon, betul? Kasih ke Ustaz Ahmad, dibikin rawon sama beliau. Ini dipotong kepala sapi, dilempar ke lautan. Tumbal. Allah marah. Akhirnya apa? Datang tsunami bertubi-tubi menghancurkan kota Palu. Padahal di sana banyak orang soleh, betul? Fihum as-salihun ya Rasulullah. Di kampung tersebut ada wali, ada orang-orang soleh. A'maluhum ka'amalul anbiya. Amalnya mereka sama seperti amalnya para nabi. Tapi apa? Kalau ustadznya diam-diam saja, ustadznya sibuk baca wirid, ustadznya sibuk sujud, ada kemunkaran di sekitarnya tidak didiamkan, tidak dilawan, ada kemunkaran di sekitarnya tidak dicegah. Mau di situ ada wali banyak pun, akan Allah berikan musibah terbesar yang kena semuanya, betul? Makanya kalau di kampung sini ada maksiat, cegah. Setuju lawan maksiat? Setuju? Jangan takut. Kalau takut, mereka berbuat dosa secara terang-terangan, kena musibah. Bukan dia saja yang kena, satu pelihari kena, betul? Makanya cegah musibah. Jangan cuma, beb saya sibuk sholat, beb saya sibuk sujud, beb. Apakah sholatmu lebih banyak daripada sholatnya Nabi? Betul? Apakah puasamu lebih bagus dari puasa Nabi? Beb, saya tidak punya waktu untuk terjun ke masyarakat, beb. Saya sibuk dengan sujudnya saya, beb. Saya sibuk dengan ngajarnya saya, beb. Saya sibuk dengan tahajudnya saya, beb. Apakah sujudmu, tahajudmu lebih baik daripada tahajudnya Nabi? Rasulullah yang aspek kehidupannya dalam sholatnya kah, dalam tahajudnya kah, dalam puasanya kah lebih baik dan lebih unggul. Sampai segitu pun Nabi tidak pernah sedikit pun, dan Nabi tidak lupa mencabut pedangnya melawan segala kemunkaran, betul? Makanya saya mau tanya masyarakat sini, siap lawan kemunkaran? Siap lawan kezaliman? Kalau ada kemaksiatan yang ada di desa sini, siap hancurkan. Kalau dikasih tahu masih tidak mau ditutup, tidak ditutup, siap tutup. Siap ditutup. Betul. Jangan takut. Jangan nanti kenapa? Takutnya mereka yang buat maksiat. Oh iya, ngapain pian ngurusin hidup ulun? Orang saya yang buat maksiat, iya, lu yang buat maksiat. Tapi kalau Allah beri musibah, yang kena bukan lu doang, betul? Bujur kada?
Bujur kada. Oleh karenanya cegah kemunkaran. Jadi ingat, kita harus mencegah itu semua. Sampai mana tadi? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Umat Yahudi mensyukuri atas keselamatan Nabi Allah Musa dengan berpuasa pada 10 Asyura. Maka Nabi bilang, kalau kayak begitu saya lebih berhak daripada kamu atas Musa alaihi salatu wassalam. Makanya dianjurin untuk berpuasa di 10 Asyura. Nabi berpuasa juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Masih mau dilanjut? Masih mau dilanjut? Saya doakan di sini mudah-mudahan pulang bawa iwak yang banyak. Enggak ikut nyari kok, mau minta banyak. Allahumma shalli ala Muhammad. Mau dapat ikan? Pak, mau dapat ikan, Pak? Mau enggak? Lautan dekat apa enggak? Jauh. Oh, berarti untung. Kalau kurang jauh tinggal di Pontianak saja nanti. Takutnya di sana tsunami, di sini kena juga. Karena yang penting cegah daripada kemunkaran. Tuh umat Yahudi bersyukur atas keselamatan Nabi Allah Musa. Atas keselamatan Nabi Allah Musa, mereka mensyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Yuk kita puasa yuk, kata orang Yahudi. Mereka berpuasa atas keselamatan Nabi Allah Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, Abu Ya Maliki menjawab, bilang apa? Kalau ini perlu dan bisa dijadikan dalil bahwasanya memperingati Maulid Nabi Muhammad itu diperbolehkan. Karena kenapa? Bersyukur atas lahirnya Rasulullah. Bersyukur tidak apa-apa. Kita mau bersyukur secara apapun tidak apa-apa. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat tidak apa-apa. Misalnya beliau punya jagung 1000 hektar. Amin. Panen bikin acara maulid, ngundangnya Ustadz Ahmad. Bagus tidak? Bagus tidak? Mulia tidak? Mulia tidak? Beliau mensyukuri hal itu tidak apa-apa selama tidak bertentangan dengan syari. Tapi kalau mensyukurinya nyewa biduan, mensyukurinya bawa orang-orang yang seksi yang celana sampai segini, di warung-warung Jablay itu ditarik, ini membawa musibah, melanggar daripada syari. Walaupun dia niat mensyukuri atas rezekinya, tapi kalau cara pensyukurannya salah, tidak diperboleh. Sampai sini jelas tidak? Faham tidak? Faham tidak? Lanjut jangan? Lanjut jangan? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Hari ini sama seperti kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad. Saat ini kita memperingati apa? Maulidnya Nabi. Yakni kita memperingati ulang tahunnya Rasul. Betul. Anak sampean, anak pian berataan, kalau ulang tahun, pian mau ngadakan acara. Bikin acara besar-besaran, anaknya ulang tahun. Anak pian nih ulang tahun, buat acara besar-besaran. Ngundang daripada keluarganya, saudaranya, teman-teman kerabatnya, dan teman-teman anaknya. Saya mau tanya, kalau teman-teman anak sampean bawa hadiah untuk anak sampean, gembira tidak? Senang tidak? Cari kesenangan daripada siapa yang ulang tahun. Oh, si fulan senangnya coklat. Antum bawain coklat 1 kontainer. 1 dus misalnya. Pian bawakan 1 dus. Gasan anaknya, teman pian, sahabat pian. Kira-kira teman pian yang ulang tahun itu, pian bawakan kesukaannya, senang tidak? Gembira tidak? Yang kedua, anak pian ulang tahun, pian ada mengundang, udah siapkan kambing, sapi, 10 ekor dipotong. Ini misalnya. Terus yang datang cuman bawa diri doang. Enggak bawa hadiah. Kira-kira kamu berpikir buruk enggak?
Lah kok ini diundang yang lain bawa hadiah, kok ini ndak? Cemberut nggak anak-anaknya? Begitu juga dengan ulang tahunnya Nabi Muhammad. Kita bawa hadiah untuk Rasulullah. Apa hadiah tersebut, Beb? Di antaranya kita memperingati maulid ini hadiah. Betul? Hadiah yang paling cari apa yang disukai Rasulullah. Oh, Rasul suka umatnya pergi terus ke masjid. Oh, Rasul suka umatnya senantiasa memakmurkan masjid. Senang gak Nabi? Senang gak Nabi? Coba kalau Nabi lihat umatnya sering ke sarang-alang. Ini tanda muka-muka ke sarang-alang semua ini kayaknya. Kalau kayak begitu kan repot. Jadi cari tahu apa yang disukain oleh Nabi Muhammad. Oh, Rasulullah suka kalau umatnya ini senantiasa bersilaturahmi kepada keluarganya. Oh, Rasulullah suka senang kalau umatnya ini senantiasa sibuk dengan masjidnya, tidak mau lagi berbuat maksiat, meninggalkan hal itu semua. Kira-kira Nabi senang tidak? Nabi senang tidak? Bagus tidak? Ulang tahunnya Rasulullah kasih kado terbaik untuk Nabi Muhammad. Setuju? Oleh karenanya mulai hari ini janji dalam diri kalian. Mulai hari ini subuh saya harus siap dilanggar darun najah. Gak boleh lagi terlambat, betul? Karena buat Nabi kado untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Jawab yang kompak, jelas tidak? Bu, jelas tidak Bu? Jelas? Masih mau dilanjut? Kurang kompak ini, masih mau dilanjut jangan? Lanjut jangan? Ini masyarakatnya udah pada ngantuk semua kayaknya ini. Yang jawab cuma 4-5 orang, yang lainnya pada bencong semua kayaknya. Pak, Bu, lanjut jangan? Lanjut jangan? Betul? Setuju? 10 menit lagi. Siap? Siap dengerin? 10 menit lagi kita tutup. Nanti kita baca sholawat bareng-bareng, setuju? Nah yang terakhir, ini terakhir mulu ini Ustaz. Kita memperingati maulid Nabi Muhammad. Pesan saya, jangan pernah bosan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Buat masyarakat sini tanamin dalam hatinya moto, tiada hari tanpa bersolawat kepada Rasulullah. Bagus enggak? Tiada hari tanpa bersolawat memuji Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang baca solawat ndak rugi. Ndak rugi, pian baca solawat kada rugi. Jadi mulia pian. Insya Allah jadi orang yang mulia gara-gara bersolawat kepada Nabi Muhammad. Banyak kok kisahnya. Gara-gara kemuliaan solawat dia jadi orang yang mulia. Gara-gara lisannya senantiasa memuji Nabi jadi orang yang agung. Betul? Mau dengerin kisah? Ada satu kisah yang menarik. Dengerin. Jangan ada yang noleh ke kanan kiri. Yang ceramah di depan. Yang ke kiri berarti ngelihat binian. Yang belum berbini ini Habibnya. Ada kah biniannya? Cariakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Cariakan nang langkar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada satu kisah Pak. Kisah yang menarik. Ini bisa motivasi untuk diri kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Di zamannya Imam Jazuli. Tahu Imam Jazuli? Tahu Imam Jazuli? Kada tahu, lain Imam Jazuli bati-bati. Imam Jazuli seorang wali besar. Pengarang daripada Dalail Khairat. Itu Dalail Khairat itu yang beliau yang ngarang beliau Imam Jazuli. Bukan Jazuli Plehari, bukan. Apalagi Martadah, bukan. Jadi di zaman beliau suatu ketika beliau ini lagi apa bahasa Pleharinya ya? Weekend. Lagi perjalanan safar sama murid-muridnya. Perjalanan safar sampai di tengah-tengah hutan. Ini lagi perjalanan safar sama muridnya, sampai di tengah hutan datang waktunya sholat. Waktu sholat datang.
Akhirnya beliau pengen sholat, mau cari air wudhu, mau ngambil air wudhu. Akhirnya apa Pak Bu? Beliau cari air tidak ketemu. Akhirnya beliau lanjutkan lagi perjalanannya. Sampai ketika di perjalanan ketemu sama satu sumur. Dengerin. Dilihat itu sumur, alhamdulillah ada sumur. Dilihat di dalam sumurnya ada air, tapi airnya di bawah. Sumurnya tinggi, airnya di bawah. Tidak ada gayung, tidak ada timbak untuk ngambil air di dalam sumur ini. Akhirnya beliau heran. Ada air dalam sumur, tapi tidak ada gayungnya. Gimana cara ngambil air di dalam sumur ini? Heran beliau. Saat itu ada anak-anak kecil lagi bermain di pinggir sumur tersebut. Anak kecil ini lagi bermain, ngelihat Imam Jazuli lagi berkumpul. Dia bilang, "Hei bapak-bapak, kamu lagi ngapain?" Maka Imam Jazuli bilang, "Saya ini pengen sholat, nih waktu sholat sudah datang, mau sholat, mau ngambil air wudhu. Ini ada sumur, ada air, tapi tidak ada gayung untuk ngambil air dalam sumur ini. Airnya di bawah." Si anak kecil tersebut heran dia sama Imam Jazuli. Dia bilang, "Pak, kami ini heran sama kamu. Kami saja orang desa sini, orang kampung sini, kalau ngambil air di dalam sumur ini tidak perlu pakai gayung lagi. Kada perlu pakai timbak lagi. Terus kayak apa caranya ngambil air di dalam sumur ini? Bagaimana caranya?" Imam Jazuli kaget. "Bagaimana caranya? Ente bilang ngambil air di dalam sumur tidak ada gayungnya. Bagaimana caranya?" Anak kecil tersebut bilang, "Kalau sampean tidak percaya," anak kecil ini maju ke bibir sumur tersebut, dilihat itu sumur, diludahin sumurnya. Diludahin, ditiup itu sumur, itu air yang tadi dari bawah naik sampai tumpah keluar. Begini caranya Pak. Kaget Imam Jazuli, hadirin. Heran beliau, kok bisa? Gara-gara ludahmu, gara-gara lusanmu, gara-gara engkau tiupkan itu sumur, air yang tadi dari bawah bisa sampai tumpah keluar. Kau ini sebenarnya anak siapa? Kau ini anak siapa? Apa yang engkau amalkan? Pasti ada sesuatu yang Allah berikan engkau kemuliaan, sehingga dari kemuliaan tersebut engkau bisa membuat air ini tumpah keluar gara-gara ludahmu." Akhirnya si anak kecil tersebut bilang, "Enggak, kami ini sama kayak pian beratan. Kami ini sama anak orang desa sini, anak orang kampung sini. Bukan anak siapa-siapa, anak orang desa sini." Kata Imam Jazuli, "Tidak, pasti Allah berikan engkau kemuliaan. Pasti. Apa amalanmu?" Maka si anak kecil tersebut menjawab, "Ya kami anak orang desa sini, betul. Tapi kami tiap hari diajarkan oleh bapak kami untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad." Berapa kali pian baca solawat dalam satu hari, kata Imam Jazuli? Kata anak kecil tersebut, "Tidak banyak. Dalam satu hari saya cuma baca solawat 15.000 kali bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad." Bu, anak kecil umur 5-6 tahun baca salawatnya 15.000 kali. Indah tidak? Bagus tidak? Wah, pantesan kata Imam Jazuli. Pantesan salawat yang pian baca tiap hari 15.000 kali. Gara-gara salawat tersebut, ludah yang engkau keluarkan itu berkah salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Syuf Pak, Bu, lihat tuh anak-anak dulu kayak begitu, kecilnya aja cinta sama Nabi, baca sholawat terus. Kadang anak pian kayak apa? Pagi, siang, sore, malam pegang HP, betul tidak? Banyak tidak? Banyak tidak? Jawab yang kompak, banyak tidak? Pagi bangun tidur pegang HP, Mobile Legend, main apa lagi? Main FF, main apa lagi? Main apa? Main apa? Main berarti bocah ini. Main TikTok, betul. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya didik anak-anak kita dengan didikan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak?
Cukup? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sampai sini saja. Si Dini ngantuk sudah kayaknya. Hendak bulik kayaknya. Mudah-mudahan si Din panjang umur, sehat afiat, dan insya Allah yang hadir di sini diberikan rizki yang berkah. Amin yang kencang. Diberikan jasad yang afiat. Insya Allah seberataan di sini kumpul dengan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Yang terakhir lagi ini. 5 menit lagi insya Allah. Siap? Setelah Mbak, Bu, bisi anak kah? Yang gadis? Habibnya hendak berbini. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, yang terakhir cukup. Sampai di sini saja. Insya Allah akan kita bahas nanti sampai bertemu lagi di tempat yang mulia ini. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Saya ini tadi datang ke sini. Rencana saya ya datang ke sini. Bukan mau kemana-mana, datang insya Allah ke sini. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin tadi yang bisa saya jelaskan, tapi bukan inti. Ingat, dimanapun, mau acaranya segede apapun, intinya adalah pada peringatan maulidnya Nabi Muhammad, pada bacaan maulid kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mungkin sedikit, tapi insya Allah bisa kita pegang. Insya Allah bisa kita bawa Nabi Muhammad ke rumah kita. Bisa kita hidupkan sunnahnya Nabi ke rumah kita. Alhamdulillah. Nah yang terakhir, ini terakhir lagi ini. Nah, yang terakhir mungkin saya ingin mengasihkan kabar kepada pian beradaan. Pada hari ini, pada hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, Al-Faqir ingin mengajak kepada pian beradaan. Saat ini Al-Faqir di Pontianak sedang membangun majelis. Ngaran majelisnya hampir sama dengan majelis beliau. Kalau beliau majelisnya Sirajun Nubuwah. Kalau majelis Ulun ngarannya Sirrun Nubuwah. Nah, Ulun punya rahasianya. Insyaallah. Saat ini kita bangun majelis, sudah terbangun kurang lebih 60 menuju ke 70%. Sudah naik bata, tinggal naik atap doang. Keramik sama pintu kusen dan yang lain-lainnya. Nah, saat ini tadi tukang dari semalam nanyain aja, "Beb, gimana ini? Lanjut jangan," kata dia. Saya di sini lanjut, kata di sana juga minta lanjut terus. Saya mau mengajak kepada pian berataan, barangkali yang mau ikut andil untuk membantu proses pembangunan majelis kami. Saat ini di sana lagi butuh semen, besi, bata untuk bikin teras keliling di majelis tersebut. Jadi kalau pian barangkali ada yang mau ikut andil menyumbang walau cuman berapa persen, seberapapun itu, insya Allah bakal membantu perjuangan kami. Entah itu pian ada yang sanggup mau nyumbang, "Beb, saya nyumbang 1 sak semen," silahkan. Insya Allah selama semen yang disumbangkan itu di sana dijadikan di plester di dinding, selama dinding tersebut masih ada, insya Allah amal pian sampai ke sorga nanti. Nah, saya mau mengajak nanti abis ini sambil kita baca sholawat, biar nanti anak-anak keliling sambil yang punya hadiah, yang punya rezeki, keluarkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu. Berapapun itu, silahkan berapapun itu. Insya Allah sangat membantu perjuangan kami. Sambil kita baca sholawat, boleh pakai sorban keliling nanti. Bapak-bapak ibu sampai ke pelihari nanti pian keliling ya. Jangan bulik-bulik lagi. Sambil baca sholawat. Ini saya bukan minta, saya mengajak kepada kalian. Saya mengajak yang mau saja. Ntar dulu, belum. Pian nih kayaknya udah mau buru-buru aja.
Kalau mau buru-buru kirim 100 sak semen ke Pontianak. Amin. Nah, sambil baca sholawat bareng-bareng. Habis ini kita tutup. Siap? Siap bersedekah. Apalagi di hari Jumat saya doain mudah-mudahan pulang bawa rezeki yang berkah. Kita baca sholawat bareng-bareng. Ayo baca sholawat biar panitia nanti keliling. Baca sholawat bareng-bareng. Ayo. Salatullah ala Taha. Ayo hadranya. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ayo berataan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salibil ummah minal afati wan ni'mah. Ayo berataan. Ilahi salibil ummah minal afati wan ni'mah wa min amin wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Angkat tangan semua. Ilahi najina wa kashif jami'a dhiyatin wa sirif. Ilahi najina wa kashif jami'a dhiyatin wa sirif. Maka idal wal tubi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Jazakumullah khair. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada siapapun yang punya rezeki ataupun yang ikut mendukung untuk pembangunan tersebut. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan rezekinya diberkahi oleh Allah. Amin. Insya Allah ini nanti bukan buat saya, 1% pun saya tidak bakal ngambil, tapi insya Allah bakal amal kalian nanti di sorga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena malam nanti saya masih ngisi di Tanjung Dewa, Pantai Batakan. Saya harus siapkan bensin pertalit ini. Kayaknya udah naik pertama kayaknya ini. Mana pertama harganya sudah naik. Doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan afiat. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa istiqamah. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf kalau kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.